Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas salah satu teori belajar yang sangat menarik dan relevan dengan dunia pendidikan modern, yaitu teori belajar konstruktivisme. Apa sih sebenarnya teori ini? Mari kita kupas tuntas bersama-sama. Secara sederhana, teori belajar konstruktivisme merupakan salah satu teori pembelajaran yang menganggap bahwa pembelajaran adalah proses menciptakan suatu makna atas apa yang telah dipelajari. Ini adalah pergeseran besar dari cara pandang tradisional, di mana murid seringkali dianggap sebagai wadah kosong yang hanya menerima informasi. Dalam pendekatan konstruktivisme, situasinya sangat berbeda. Pendekatan konstruktivisme memandang bahwa pengetahuan bukan sesuatu yang ditransfer begitu saja oleh guru atau pendidik. Jadi, peran guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Sebaliknya, pengetahuan itu dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi. Setiap murid membawa pengalamannya sendiri, latar belakangnya sendiri, dan pemahamannya sendiri ke dalam kelas. Inilah yang menjadi fondasi bagi mereka untuk membangun pengetahuan baru. Teori konstruktivistik dalam pembelajaran mengajarkan bahwa pembelajaran lebih efektif dan bermakna ketika siswa mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep. Konstruktivisme menekankan bahwa siswa harus aktif dalam membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksinya. Bukan hanya aktif secara fisik, tapi juga aktif secara mental. Mereka diajak untuk bertanya, bereksplorasi, berdiskusi dengan teman-temannya, dan bahkan membuat kesalahan. Dari kesalahan itulah siswa bisa merefleksikan pemahamannya dan membangun pemahaman yang lebih kuat. Pada intinya, teori konstruktivisme mengubah peran guru dari pemberi ilmu menjadi fasilitator belajar. Tugas utama guru adalah merancang lingkungan dan pengalaman belajar yang merangsang rasa ingin tahu siswa, menyediakan sumber daya yang mereka butuhkan, dan membimbing mereka saat mereka membangun pengetahuan mereka sendiri. Kelas menjadi sebuah komunitas belajar di mana setiap orang, termasuk guru, bisa saling belajar. Dengan menerapkan pendekatan ini, kita berharap bisa mencetak generasi pembelajar yang tidak hanya pandai menjawab soal, tetapi juga mampu memecahkan masalah kompleks, berpikir kreatif, dan beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Mari kita lihat bagaimana situasi pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme pada video berikut ini. Bagaimana ya caranya agar siswa benar-benar memahami volume kubus dan balok, bukan cuma menghafal rumus? Kalau hanya rumus, mereka akan cepat lupa. Saya ingin mereka menemukan sendiri, apa ya aktivitas yang cocok untuk itu? Dalam pembelajaran konstruktivisme, kalian bukan hanya menerima informasi, kalian akan aktif untuk membangun pengetahuan itu sendiri, seperti seorang arsitek yang membangun sebuah gedung. Guru di sini akan jadi pemandu, bukan memberi jawaban. Kalian akan menghubungkan apa yang sudah kalian tahu, mencoba sendiri dan berdiskusi. Hasilnya apa? Pemahaman yang lebih dalam dan melekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Oke, jadi di depan kalian itu ada dua bangun, ada balok dan kubus. Kalian akan menyelesaikan misi yang menakjubkan. Nah, dari dua bangun tersebut itu ada bangun yang kecil-kecil. Nah, kalian harus cari tahu bagaimana ukuran mereka dengan balok yang kecil-kecil itu. Apa yang bisa kalian temukan untuk bangun ruang ini? Apa yang kalian temukan? Kita masih bingung tuh. Coba kalian lihat dari balok dan kubus apa yang membedakan ukuran dari sisinya. Kalau yang kita lihat sih, kalau kubus itu sisi-sisinya sama semua. Terus kalau misalkan
Nah, bagaimana kalian menghitung berapa banyak kubus satuan yang bisa masuk? Apakah kalian harus menghitung satu persatu? Guru tidak langsung memberikan rumus, ia memancing siswa untuk melihat pola. Jadi, apa yang bisa kalian kalikan untuk menemukan total kubus satuan yang masuk? Ayo, hubungkan dengan ukuran sisi-sisinya ya. Lalu bagaimana dengan kelompok kalian? Kelompok kita menunjukkan ini kan ada balok, terbangnya itu berbeda, panjangnya juga berbeda, tingginya juga beda. Jadi kita simpulkan kalau balok itu panjang kali lebar kali Kalian mempersilahkan ada yang kalian di batas ya. Baik, untuk kelompok kubus dan juga balok silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, jadi setelah kita diskusi, didapatkan bahwa besaran sisi dari kubus ini memiliki panjang yang sama semua, sehingga untuk volume kubus itu rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Itu. Baik, selanjutnya silakan kelompok balok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. dari diskusi kami menghasilkan kalau kelompok balok itu karena panjangnya semua yang berbeda, jadi panjang daripada tinggi, dan kita simpulkan bahwa kelompok balok itu adalah panjang kali lebar dan kali tinggi. Hebat, jadi kalian telah menemukan rumus kalian sendiri. Setelah apakah ada yang menemukan rumus lain selain rumus itu? Tidak, Baik, kalau begitu, setelah ini kalian bisa mengerjakan soal yang ada di LKPD yang telah ibu bagikan dengan rumus yang sudah kalian temukan tadi. Baik, karena kalian sudah mengerjakan LKPD yang ibu berikan dan pembelajaran hari ini juga sudah selesai serta kalian sudah memahami konsep yang ibu berikan. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I hope itu 10 menit. Dari pengalaman langsung, siswa menggeneralisasi konsep volume dari kubus ke balok. Ya, itulah cara yang tepat. Mereka tidak hanya hafal rumus, tapi mereka tahu mengapa rumusnya bisa seperti itu. Mereka merasakan konsep volume dengan tangan mereka sendiri. Ini akan membuat mereka lebih percaya diri dan kritis. Nah, itulah gambaran bagaimana konstruktivisme bekerja di kelas matematika. Siswa bukan lagi pasif, tapi aktif menjadi peneliti dan pembangun pengetahuannya sendiri. Ketika mereka menemukan sendiri, mereka akan lebih mengingat dan mampu mengaplikasikan dalam berbagai situasi. Nah, itulah gambaran bagaimana konstruktivisme bekerja di dalam kelas pada pelajaran matematika. Siswa bukan lagi pasif, tapi aktif menjadi peneliti dan membangun pengetahuannya sendiri. Dalam konstruktivisme, siswa tidak hanya menerima informasi, melainkan membangun sendiri pengetahuannya dari pengalaman nyata di sekitarnya. Ketika mereka menemukan sendiri, mereka akan lebih mengingat dan mampu mengaplikasikan dalam berbagai situasi. Akibatnya apa? Akibatnya, pengetahuan tidak mudah dilupakan karena dipahami, bukan dihafal.